2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Jadi semua ingat ya, hafal Pancasila ya? Adik-adik, sekarang ibu tanya ke kalian. Adik-adik kan kemarin sudah belajar Pancasila dan makna-maknanya. Sekarang bagaimana sih cara kita menerapkan nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Bisa jawab? Bagaimana caranya coba? Dengan cara apa? Saling menghargai, menghormati. Ayo, ada yang lain apa lagi? Ayo, siapa yang bisa? Acak ya? Contohnya bagaimana? Melaksanakan ibadah. Coba laki-laki, ibadah yang bagaimana sih contohnya? Ayo, tulis misalnya ibadah itu apa mulis? Mengaji. Adik-adik setiap hari mengaji tidak? Ya. Tidak ya. Dari sebagai umat muslim ya, ibadah itu salah satunya mengaji. Oke adik-adik. Nah sekarang jadi materi kita pada hari ini ya. Tujuan yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini adalah coba kita baca sama-sama boleh? Ya. 1, 2, 3. Peserta didik mampu mengidentifikasi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Jadi kalian nanti ya harus mampu mengidentifikasi penerapan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Skenario pembelajaran kali ini yang perlu kalian tahu bahwa pertama nanti ibu akan sajikan kalian video pembelajaran. Jadi kalau sekalian simak benar-benar, simak baik-baik, perhatikan, amati dan pahami apa sih isi video itu. Kemudian nanti kalian ibu akan bentuk kelompok. Ada 3 kelompok kecil, nanti ibu akan bentuk kelompok ya, kelompok yang seperti minggu lalu. Ketika pengerjaan tugas-tugas nanti ibu akan menilai mana kerjasama yang baik, mana kekompakan, mana tanggung jawab ya. Itu akan ibu nilai. Makanya setiap kelompok bertanggung jawab bagaimana menciptakan kerjasama yang baik. Oke? Ya. Dan di akhir nanti ya di akhir pembelajaran ibu akan berikan evaluasi. Mau kita SBG dulu? Ya. Mau goyang-goyang dulu? Mau. Siap. Panjang 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 Mau goyang ya? panjang 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 pendek pendek Oke, tepuk tangan. Oke, adik-adik silakan duduk kembali. Pada kegiatan ini, ya kegiatan ini ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Ya, atau video? Ya. Ya, gambar ada suaranya, ada orang di dalam. Perhatikan baik-baik, cermati baik-baik apa isi dari video yang kalian nonton nanti. Jadi kita sekarang nonton bareng dulu ya. Ada gerakan tadi semuanya fokus pada video. Teman-teman, aku, Nuril, dan Kro pamit pulang dulu ya. Iya teman-teman, makasih ya, hati-hati di jalan. Bau apa nih? Emang bau apa sih? Kamu belum mandi ya nih? Tadi aku sudah mandi kok ya. Tapi kok kamu masih bau? Kamu bohong ya? Maksud kamu gimana nih? Ani belum mandi. Kamu ngajak berantem ya Rin? Ayo, siapa takut? Sudah, jangan bertengkar. Kita kan teman. Jadi duluan yang mulai John. Emang kamu baru kok? Nuril sudah, jangan mengeji Anif. Ingat kata Bu Eva, kita sama-sama teman, jangan saling bertengkar. Kemarin kan kita sudah diajari tentang Pancasila. Udah kamu Nuril, minta maaf sana ke Anif. Oh iya, saya minta maaf ya.
Iya, gak apa-apa kok Ril, saya maafkan. Tapi jangan diulangi lagi ya. Iya Nif, gak akan aku ulangi. Nah, gitu dong, sama teman harus saling memaafkan. Apa yang kalian dapat ambil pelajaran atau video tadi membahas tentang apa sih? Ya, apa masih ada yang lain? Coba. Oke, Ulfa, silakan. Menghargai pendapat orang lain. Bagus sekali. Masih ada lagi? Sudah? Oke, coba yang lain. Ayo. Oke, Nabila, coba Bila. Maafkan sampai ngomong. Terus? Ya, saling memaafkan kalau ngomong tidak boleh bertengkar. Yang lain sama? Ya. Betul? Ya. Tadi sudah ada 3 orang teman kalian yang memberikan kesimpulan tentang video pembelajaran tadi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk ketiga teman kalian. Jadi sekarang ya kita akan masuk pada kegiatan kelompok. Ya, nah kalian bisa lihat di papan ya sebelumnya. Di sini penerapan Pancasila dan kehidupan sehari-hari itu akan kita bagi dalam 3 aspek. Ya, yang pertama penerapan dalam lingkungan keluarga, kemudian yang kedua di lingkungan sekolah, dan yang ketiga di lingkungan masyarakat. Sekarang Ibu akan bagi sesuai 3 hal ini. Jadi kelompok 1 ya membahas tentang penerapan Pancasila di lingkungan keluarga, kelompok 2 membahas penerapan Pancasila di lingkungan sekolah, dan kelompok 3 membahas penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Jadi kelompok 1 di sebelah paling ujung ya, dan kelompok 2 di bagian tengah, dan kelompok 3 di bagian kanan. Silakan kalian bentuk. Lihat dulu mana kelompok 2. Oke, ini ada gambar. Nah, jadi di situ adik-adik nanti kalian perhatikan gambar, kemudian kalian identifikasi ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 nanti setelah kalian lihat gambar-gambar tadi, kelompok 1 dan 2 juga perhatikan semua. Kalian identifikasi, kalian perhatikan baik-baik gambar ini masuk di sila yang keberapa ya. Jadi intinya kita di sini memberikan contoh-contoh penerapan Pancasila berdasarkan 5 sila Pancasila sesuai dengan penerapan pada lingkungan masing-masing. Nah, jadi untuk mempermudah ya tugas kalian, ini Ibu bantu juga menggunakan karton ya. Ini Ibu bagi juga setiap kelompok, Ibu kasih 1 karton, nanti gambar itu kalian gunting, kalian tempel, dan kalian silakan kreasikan dalam karton ini. Silakan masing-masing punya kreasi, inovasi masing-masing. Ya, ini masing-masing untuk kelompok. 1, ini ada lemnya ya. Dan ini gunting juga bisa kalian gunakan. Ayo. Ya. Nah, dalam karton itu ya, jadi silakan kreasi kalian membuat seperti apa dia. Ya, yang jelas intinya semua gambar masuk di dalam karton tadi. Ada 10 gambar. Jadi silakan yang lain berbagi pekerjaan, ada yang langsung gunting, ya. Ya, gunting sebagus mungkin. Kemudian nanti tinggal yang lain menulis. Ya, berbagi pekerjaan ya, jangan berfokus pada 1 orang saja, semuanya cari kegiatan masing-masing.
kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar pertama, membantu anak yang sedang kesusahan mengerjakan tugas sekolahnya. Gambar kedua, menghargai dan menghormati orang yang lebih tua, misalnya memberikan tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Jadi itu hasil presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, ayo kelompok. Oke, silakan. Bagaimana cara menjaga hubungan keluarga meskipun memiliki perbedaan pendapat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa kaya. Caranya menghargai pendapat orang lain agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Jadi itu hasil presentasi dari kami. Lebih dari kami mohon maaf. Apabila kita berbuat baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduk semula. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi. Kelompok 1 sudah berani tampil terlebih dahulu. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami akan dibawakan oleh teman saya dan nama Putri Cecilia Teddy. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu penerapan nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gambar 1, siswa berdoa sebelum belajar sesuai dengan keyakinan masing-masing. Gambar 2, merayakan Maulid Nabi di sekolah untuk memperingati hari kelahiran Nabi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambar pertama, membiasakan antri untuk mengetahui tata tertib. Gambar kedua, siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah, itu presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Bagaimana cara? Oke, terima kasih. Jadi Ibu bantu ya, ulangi pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi perbedaan agama di sekolah? Oke, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya itu kita harus menghargai, kita harus toleransi antar siswa yang berbeda agama. Contohnya mereka sedang beribadah di sekolah. Apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kami? Oke, kelompok 3 bagaimana? Sudah menerima? Oke, silakan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok. Perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibawakan oleh Syara Salsabila Sinapura. Oke. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Gambar tersebut yaitu gambar membersihkan selokan bersama-sama. Gambar kedua yaitu bekerjasama dan tolong menolong. Tepuk apresiasi. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terakhir kita tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah selesai presentasikan, bahkan ada sesi tanya jawab dari beberapa kelompok yang lain. Nah,
keluarga.